Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah warung nasi lalapan yang terkenal dengan rasa lezat dan harga murah. Warung ini dimiliki oleh Pak Surya, seorang pria parubaya yang baru merantau dari daerah lain. Awalnya, warungnya biasa saja, tidak terlalu ramai. Namun, setelah beberapa bulan, warung itu tiba-tiba menjadi tempat makan paling laris di desa, bahkan mengalahkan warung-warung yang sudah lebih lama berdiri. Setiap malam, antrean pembeli mengular. Ayam, lele, bebek, dan tempe yang dijualnya selalu habis sebelum tengah malam. Orang-orang memuji bumbu racikan Pak Surya yang khas dan berbeda dari yang lain. Dengan cepat, ia menjadi pedagang sukses dan bahkan mampu membeli tanah serta membangun rumah baru. Namun, keberuntungan itu tidak bertahan lama. Entah mengapa, dalam beberapa bulan berikutnya, pelanggan mulai berkurang. Awalnya Pak Surya mengira ini hanya fase sementara. Namun, semakin lama, warungnya semakin sepi. Warung yang dahulu ramai kini sering kosong, bahkan pada jam makan malam. Tak seorang pun tahu pasti penyebabnya, tetapi beberapa warga mulai berbisik bahwa makanan Pak Surya tidak seenak dulu, seolah kehilangan cita rasanya. Putus asa dengan keadaan ini, Pak Surya mencari berbagai cara agar warungnya kembali ramai. Ia mencoba mengganti bahan-bahan makanan, merombak menu, hingga menurunkan harga. Namun, semua usaha itu sia-sia. Akhirnya, dalam keputusasaan, ia mengunjungi seorang dukun sakti yang tinggal di pinggiran desa. Dukun itu memberinya solusi yang mengerikan. Ia menawarkan jalan pesugihan, sebuah perjanjian dengan makhluk gaib untuk mengembalikan kejayaan warungnya. Dengan hati bimbang, Pak Surya akhirnya menyetujui syarat yang diajukan. Ia harus memberikan persembahan berupa kepala kambing kendit kepada makhluk gaib itu setiap malam. Sebagai imbalannya, dagangannya akan kembali laris manis. Kambing kendit sangatlah susah untuk dicari. Tidak semua kambing memiliki ciri-ciri sebagai kambing kendit. Kambing kendit memiliki ciri-ciri berwarna dasar hitam dengan lingkaran putih di bagian tengah tubuhnya. Lingkaran tersebut terbentuk tanpa putus sehingga menyerupai sabuk atau kain yang dililitkan di perut sebagai pengencang atau kendit dalam bahasa Jawa. Namun oleh Pak Surya, walaupun susah ia mencari kambing ini sampai ia mendapatkannya. Setelah mendapatkan syarat yang diinginkan, Pak Surya melakukan ritual pertama di sebuah pohon tua di tengah hutan. Ia membawa kantong hitam berisi kepala kambing kendit dan mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Tak lama, seekor makhluk hitam berkaki 4 dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Makhluk itu membawa kepala kambing kendit yang disuguhkan sambal dijilati, lalu menghilang ke dalam bayangan malam. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Pelanggan kembali berdatangan, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Warungnya kembali ramai, dan uang mengalir deras ke kantongnya. Semua orang terpesona dengan rasa masakan yang lebih lezat daripada sebelumnya. Pak Surya tersenyum puas. Meskipun di lubuk hatinya, ia sadar telah melakukan sesuatu yang berbahaya. Dalam waktu singkat, warungnya menjadi tempat favorit tidak hanya bagi warga desa, tetapi juga orang-orang dari desa tetangga. Mereka rela datang jauh-jauh demi menikmati nasi lalapan khas Pak Surya. Bahkan, banyak pelanggan yang mengaku ketagihan dan tidak bisa makan di tempat lain. Tak peduli meskipun hujan atau malam semakin larut, warungnya selalu penuh sesak. Keanehan pun mulai terjadi. Banyak pelanggan yang mengaku merasa lapar kembali tidak lama setelah menyantap makanannya, seolah-olah makanan itu memiliki daya tarik gaib yang membuat mereka ingin terus kembali. Ada juga yang bercerita mengalami mimpi aneh setelah makan di sana. Mimpi tentang sosok hitam dengan mata merah yang menatap mereka dalam kegelapan. Meski begitu, Pak Surya tidak peduli. Ia semakin menikmati keberhasilannya. Ia mulai memperluas warungnya, menambah jumlah meja dan kursi, serta merekrut beberapa karyawan untuk membantu. Setiap malam, suara tawa dan obrolan pelanggan memenuhi udara. Uang mengalir dengan deras,
dan Pak Surya semakin kaya raya. Namun, kesuksesan itu datang dengan harga mahal. Setiap malam, ia harus melakukan ritual tanpa henti. Jika ia gagal memberikan persembahan, makhluk gaib itu akan datang menagih dengan cara yang mengerikan. Suatu malam, karena kelelahan, Pak Surya lupa membawa persembahan. Ia terbangun di tengah malam dengan suara erangan dari belakang warungnya. Saat ia membuka pintu, ia melihat sosok hitam besar berdiri di sudut dapurnya. Matanya bersinar merah darah. Sejak malam itu, Pak Surya tidak pernah absen melakukan ritual. Namun, rasa takut mulai menghantuinya setiap hari. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi yang penasaran dengan keberhasilan Pak Surya mulai mengikutinya ke hutan dan menemukan rahasia kelam itu. Keesokan harinya, berita mengenai pesugihan Pak Surya menyebar luas. Warga yang marah dan ketakutan memutuskan untuk mengawasi gerak-geriknya. Pada malam berikutnya, mereka mengikuti Pak Surya ke hutan dan melihat sendiri ritual yang dilakukan. Makhluk hitam itu muncul kembali. Tetapi kali ini, warga desa yang membawa obor meneriakkan doa-doa dan mengusirnya. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Pak Surya yang panik mencoba melarikan diri, tetapi warga berhasil menangkapnya. Dengan nada gemetar, ia mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan pesugihan dengan makhluk gaib untuk melariskan dagangannya. Setelah musyawarah, diputuskan bahwa ia harus meninggalkan desa selamanya. Warungnya ditutup dan semua sisa makanan serta peralatan masaknya dibakar agar tidak ada sisa kutukan yang tertinggal. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Surya, seorang warga desa yang penasaran mencoba membuka kembali warung tersebut. Ia berpikir bahwa rumor pesugihan hanyalah tahayul belaka. Dengan penuh semangat, ia mulai membersihkan bangunan tua itu dan menyiapkan peralatan masak baru. Namun, sejak malam pertama, kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam, terdengar suara langkah kaki di dapur. Meskipun tidak ada siapapun di sana, panci dan wajan sering berpindah tempat sendiri. Dan terkadang, bau daging mentah yang menyengat memenuhi udara. Meskipun warung sudah dibersihkan berkali-kali. Puncaknya terjadi saat si pemilik baru melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya tajam sebelum menghilang dalam sekejap. Ketakutan, pemilik baru itu segera meninggalkan warung dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, warung bekas milik Pak Surya dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama saat malam tiba. Warga percaya bahwa meskipun Pak Surya telah pergi, makhluk yang ia panggil dalam pesugihannya masih menunggu di sana, menuntut persembahan yang telah lama tertunda. Hingga kini, jika ada yang melewati warung kosong itu di malam hari, mereka mengaku mendengar suara bisikan lirik serta aroma daging segar yang menyengat, seolah-olah sesuatu masih berada di dalamnya, menunggu seseorang yang berani melanjutkan perjanjian terkutuk itu.